وعلى نعمة الظاهرة والباطنة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد منكم ينزه عمله. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Temanya apa? Sahabat sesurga ya. Berat. Tapi harus optimis. Maka bersyukur atas nikmat sisa kuota usia masih diberi sempat untuk meningkatkan taat. Jangan dipakai maksiat nantinya kewalat. Bersyukur atas nikmat umur, jangan dipakai kubur nantinya hancur. Sebentar lagi dikubur. Jangan main-main dengan keadaan. Banyak orang di akhirat menyesal kemudian minta balik lagi ke Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kembalikan aku sedetik saja kembali ke dunia untuk mengulang kegagalan kesalahan amalku. Maka wajar kalau Nabi menyatakan laisa ahadum minkum yunjihi amaluhu. Tidak akan ada seorang pun di antara kita, kalian, aku yang akan masuk surga disebabkan amalanku sendiri. Tidak akan ada seorang manusia pun yang akan masuk surga disebabkan amalnya sendiri. Rewas dong. Sahabat nuker nunutannya ngarenyag. Mangganing sok tahajud, sok duha, sok sedekah, ahli senyum, someah. Lalu Nabi mengeluarkan statement seperti itu. Mau masuk surga hiji oge kecuali di antara kalian dengan amalnya. Apa bukti kagetnya? Wala anta ya Rasul, wala ana termasuk aku. Artinya Rasulullah SAW tidak sombong dengan title kenabian dan kerasulannya. Lalu dengan apa ya Rasulullah manusia bisa mencapai, merangkai, menggapai surga? Dengarkan keterusan hadisnya. Illa ayataghabbanani Allah minhu bimagfiratin wa rahmatin biridoin. Ada 4. Manusia hanya saja masuk surga itu dengan rahmat, karunia, ampunan dan ridho. Nanti saya angkat ayat-ayatnya. Berarti Ustadz tekuduri wahai yang asup surga mah maybe yasir wala tu asir, permudah jangan dipersulit. Bashir wala tu nafir, berikan kabar gembira jangan ditakut-takuti. Maka ada ayat dalam Al-Baqarah wa basyiril ladzina amanu, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman wa amilus shalihat dan beramal saleh dengan annalahum jannah, sesungguhnya bagi mereka surga yang fasilitasnya annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya surga itu mengalir sungai-sungai. Rumah saya di bawahnya ada sungai-sungai, berarti rumah saya min tahtihal anhar. Tapi jangan disamakan dengan sungai surga. Sabersih-bersihna sungai di urang aya we si tata si koko si ii si neneng mah tai koneng. Min tahtihal anhar. Tidak hanya itu, kullama, seluruh apapun rujiku minha yang ada di surga itu menjadi rizki bagi kalian di dalamnya. Full facility. Mau? Minha syafaat. Salah. Kullama rujiku minha min samarati rizqan qal. Ada rizki bagi kalian dari buah-buahan. Ingin ibu masuk surga? Daek initna ayeuna.
Riweuh jeung ibu-ibu mah. Hayang tapi embung. Surga yang tak dirindukan. Karena embung initna. Mun orang Palestina, orang Timur Tengah itu merindukan kematian karena hanya itu jalan ke surga. Pun ini amalnya sedang diceritakan. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samarati rizqan qal. Kaget dong ahli surga, ternyata janji Allah benar. Qalu rizqan qalu hadzal ladzi naon ieu ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fi ajwajum mutahharatun. Tidak hanya buah-buahan sungai yang mengalir, tapi bagimu kusediakan ajwaj, pasangan-pasangan. Bukan hanya pas di angan seperti di dunia. Nyata satu manusia 70 bidadari, tergantung fadilah amalnya. Dan ibu juga punya pasangan yang lain dan ya emang giung atuh. Walahum ajwajum mutahharatun dan selalu perawan bersih. Wahum fiha khalidun selama-lamanya. Mau? Sok dengerin dulu syaratnya. Itu kabar gembira dari Allah. Itu mah endingnya nanti. Tapi ada yang lebih nikmat daripada surga. Pengen tahu? Pengen tahu banget. Kepo. Ketemu Allah. Syaratnya gampang. Illa man ata Allah illa biqalbin salim. Hanya yang berhak melihat wajah Allah, pemilik dunia, surga, pemilik akhirat, pengendali semuanya itu syaratnya satu. Dunia itu udah asik. Dunia udah asik. Maut ke surga lebih asik. Lebih asik lagi di surga ketika kita melihat wajah yang punya surga. Istana negara juara, ornamena marahal. Nuansana koji enakeun. Tapi lebih enakan pas ningali Pak Jokowi nungan sakitu-kituna. Nya. Karena posisinya presiden, bangga dong. Ini ketemu Allah loh. Mau nggak? Daik initna ya na. Maka ketika Nabi Ibrahim didatangi Israel, jawabannya simpel. Alasan apa lagi untuk aku menolak ketika sang kekasih memanggilku? Cik. Sim kuring bade naros, saya mau tanya, kalaulah ada tawaran dari Allah masuk surga sekarang dengan kematian atau nanti masuk neraka, ning maut ayeuna asup surga atau engke teu jelas. Oh Ustaz, berat gitu pertanyaanna. Sakali deui mending maut ayeuna langsung asup surga tanpa hisab atau maut engke dibere umur leuwih tapi teu jelas. Paling nikmat kan masuk surga tanpa hisab, tapi aya oge nu asup neraka tanpa hisab. Setelah ditanya di tigrig. Sok, life is a choice, hidup pilihan. Maka Nabi mengingatkan, laisa ahadum minkum yunjiha amaluhu. Tidak akan ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga disebabkan amalnya. Kaget dong. Wala anta ya Rasulullah, wala ana, termasuk aku, wahai para sahabatku. Lalu dengan apa ya Rasulullah manusia bisa masuk surga, mencapai, merangkai, menggapai surga yang Allah janjikan? Innallaha wa'dal haq, janji Allah itu benar. Illa kecuali ayataghammadani Allahu minhu, satu, bimagfiratin, dengan magfirah. Ayatnya ada di Ali Imran tuh, sebelum yang Ustadz tadi baca. Wasari'u ila magfirah, bersegeralah kepada ampunan Allah. Arti kata lainnya sederhananya perbanyak wibu tuh keren istighfarna enak rada minang. Gas naik astagfirullah, salaki jarang balik astagfirullah, budak baong astagfirullahaladzim, siapa juga bapak sia. Ya, gaji nafkah kurang astagfirullah. Istighfar mah lain keur nu kitu iroh. Keur dosa. Urang mah loba istighfaran nu istighfar. Karena istighfarna geus teu ditempatkeun dina sesuai maksud kenapa Allah memerintahkan istighfar. Rasulullah SAW di mana menempatkan istighfar beliau? Satu, ketika habis sholat. Apa pesannya? Artinya tidak sombong dengan ibadahnya. Salat Rasul sekelas Nabi yang
keren salatnya pasti diterima, masih diistighfari. Mun urang geus salat kumaha? Alhamdulillah. Bebas tugas. Tuluy wirid jiga nu nya. Allahumma antas salam wa minkas salam. Mun rusuh Allahumma lantas jalan wa minka jalan. Terus keur wirid kitu aya nu kaluar langsung dago keur wirid urus. Nu tadi nalekoh subhanallah jadi banaloh. Dulilah. Secara arti sudah nggak bener ini. Ai banaloh naon, dulilah naon. Nah, tak kudu istighfar. Aduh, fawailul lil musallin sahun yuraun. Kalau salat loba ngalamun, ibadah campur ria, sedekah campur pencitraan. Maka wajar sekali kalau Ibu menyatakan tidak akan ada seorang hamba pun yang punya cita-cita banyak sahabat di surga, masuk surga dengan amalnya. Nodong dong sahabat, wala anta ya Rasul, wala ana, termasuk aku brother, termasuk aku sister. Lalu dengan apa? Dengan magfirah, wasari'u ila magfirah. Beramalah yang dengan amal itu lahir ampunan Allah. Contoh sedekah. Sedekah mah mengkifarati dosa. Al-bakhilu aduwullah, orang bakhil musuh Allah. Saya tanya, ibu resep tekan kumet, peuheur, ngeupe, kesed, buntut kasiran, cap jahe, merengkel, keked mengkene. Wah loba gerang nu pedit mah. Resep teu? Mun resep baladna. Istighfar dari kebahilan itu ya disedekahkan. Sedekah setiap detik berkah, disedek-sedek supaya barokah. Aya orang miskin versi on the spot, miskin gara-gara sedekah. Eueuh, mun hayang beunghar tadi dibejaan ku ustad, intina mah sedekah. Yakin Allah teh bener, yakin Allah teh beunghar, matak lieur-lieur piceun duit teh. Abdi kan stres, duit loba pangabutuh eueuh, aur-aur we. Duit monopoli mah. Unfik alaik. Ingin masuk surga, perbanyak sedekah. Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, tadi diterangkan di Ali Imran. Orang yang menginfakkan dalam keadaan senang, susah. Ada orang kemarin menangis, Ustaz, ibu mau meni sedih tahun ieu mah teu tiasa kurban. Kunaon, Bu? Nya kieu we usaha keur pailit. Insya Allah mun ibu tiap tahun biasa kurban, lalu tahun ini tidak kurban, Allah catat sebagai kurban karena ibu mah biasa kurban. Ahabul a'mal dawamuha wa in qalla. Di sini pentingnya istiqomah karena Allah mencintai amal yang kecil, tuluy konsisten. Ketika ibu tidak kurban, Allah tahu nggak kenapa ibu tidak kurban? Eueuh duitna, damun aya mah Allah leuwih apa si ieu mah pasti kurban. Jadi kelebihan orang yang istiqomah, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, ketika ada dan tiada, ketika tiada dianggap ada. Nu biasa ka masjid subuh tuluy gering, subuh eta mah ku sabab gering tidak ke masjid, dihitung sebagai ke masjid. Da mun teu gering mah pasti ka masjid sieu mah. Beda jeung nu gering sieun maot maksakeun ka masjid, insyaallah geringna teh lila ameh ka masjid tuluy. Bedanya berat ya menerima kenyataan berupa takdir teh. Bab sedekah, keluar teh ATM di Jungbrung ngantri, set tiba-tiba aya ibu-ibu ceurik gigireun ATM. Kunaon Bu? Geuleuh cenah teh geus kolot mereweng. Budak mah lucu bere permen jempling. Ustad abdi teh ya artos arisan 2 juta abdi nyeplit teme tina ATM sakedap tos teu aya 1 juta. Kumaha abdi mempertanggungjawabkeunna ka jamaah arisan? Jamaah arisan kan aya laguna arisan jatuh cinta TikTok nya. Geus 1 butong riweuh habis stres ya duit loba pangabutuh eueuh. Icana sabaraha Bu? 1 juta. Ya geus lah. Terus dibere teh lain bersyukur, ceurik keneh. Nah ibu, ongkoh leungit 1 juta digantian 1 juta. Mun aya jeung itu menjadi 2 juta. Jadi 3 juta cenah. Mau dibere dina cokot deui we. Betul kata Ustaz tadi, kalau tidak bersyukur diambil lagi.
Maka senyum efek tina hate nu bersih. Kul ya'malu ala syakilati. Sahabat surga, sahabat sesurga, senyumnya harus sama. Mana bray? Kemana sis? Senyum. Jangan menunggu bahagia untuk tersenyum. Tersenyum. Saat kita tersenyum, saat itu pun Allah bahagiakan. Seri iroh seri. Aya kenceleng ngaliwat, duit teu boga, seri. Tabassumuka li akhika shadaqah. Senyum itu sedekah. Seri. Naon rugina senyum sok. Tapi ya nggak bisa senyum karena di Sunda itu ada istilah seri koneng, serina kapaksat ya. Kunciannya hati. Kul ya'malu ala syakilati. Maka tadi syarat ketemu dan melihat wajah Allah itu kalau hati bersih. Orang yang hatinya bersih mah kamu suge seri we. Madama. Batur mah geus boga jam Rolex, ieu mah boga jam medud we. Batur mah geus boga bank konvensional, bank syariah, urang mah boga bank kenu we. Rek kitu wae. Awas maot kerja medud. Siri naon sih? Kullu ya'malu ala syakilati. Apa yang nampak pada muka itu gambaran hati. Itu biasanya si ibu ieu. Assalamualaikum Bu, balieur. Kunaon si ibu teh? Ngadahar naon? Jual ngabalieur. Di assalamualaikuman kadon srot nyiduhan. Kebayang enggak hatinya lagi seperti apa? Next 2 minggu kemudian panggih deui, miheula ananya, "Ustad, kumaha damang?" Alhamdulillah Bu, dia yang senyumnya lebar. Ya lumayan 2 juta kanggo jajan cendol, menang arisan. Berarti dia lagi bahagia. Walaupun terjadi jaminan panon molotot, huntu kekerot, ieu tipe pereket, teu amek teu sedih, kenaon dah? Keun ngising teu as. Jadi kaciri tina roman muka teh sedih, mudah terbaca gitu loh. Nah ini kalau tidak ada iman nggak aman, wajahnya juga nggak aman. Diberi takdir ujian, protes ke Allah, baeud karena kekayaan, kalem we. Doakan saya ya, semoga yang melaporkan saya lembut hatinya, mau menyelesaikan masalah ini. Saya barusan dari MUI juga, terus we Ustaz dakwah mah, keundak kabeh ge nu Allah. Saya mah yakin Allah ada, masalah tiada. Lebih baik kehilangan suatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena suatu kira-kira ngeganggu. Ingat ke Allah mah tong di pikiran. Kalau kau anggap ini masalah, ini akan jadi masalah. Tapi kalau kau anggap ini bukan masalah, hari ini pun selesai. Tibra sare. Iman aman, Islam selamat. Ingin masuk surga, perbanyak istighfar. Tapi istighfar yang dimaksud oleh Allah lain nga istighfaran kakeheul. Kan aya jelema teh istighfar tapi amek-amekan geusna. Jika ibu-ibu nu ambek ka anakna, astagfirullahaladzim sia teh jiga bapak sia. Eta mah istighfar nu kudu diistighfaran. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Tanda orang yang bertakwa itu perbanyak istighfar karena surga itu bagi orang yang bertakwa. Tidak akan masuk surga dengan amal kecuali dengan magfirah. Bimagfiratin. Wasari'u ila magfirah, perbanyak istighfar. Rasul itu 100 kali sehari. Tingkat Nabi yang sudah diampuni dosanya masih beristighfarnya ekstra ketat. Kedua, masuk surga itu sahabat surga, sahabat sesurga dengan rahmat. Bagaimana caranya? Ati'ullah wa ati'ur rasul. Ulaika sayarhamuhullah la'allakum turhamun. Ingin rahmat Allah, ikuti Allah, ikuti Rasul yang mendapatkan cinta dan rahmat Allah total. Terus doa masuk masjid, naon tah? Allahumma ftahli abwaba. Ingin dapat rahmat Allah, sering ke masjid. Beramal, ikuti cara Rasulullah. Karena orang yang dirahmati Allah yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Ma'ana alihi wa ashabihi. Banyak yang menyebabkan rahmat berpihak kepada kita teh. Malah Abu Nu'as pernah ngomong kieu tibalik, tapi ieu mah kontroversi, tapi sahih di kalangan tabi'in, namanya Abu Nu'as, bukan Abu Nawas, Abu Nu'as. Kata Abu Nu'as, aku akan lari dari rahmat Allah. Aku mencintai fitnah.
dan aku akan lebih kaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Viral dong jika Ustaz Epi kamari. Ditewak langsung ku raja. Dilaporkan ke Polda mun aya nama. Karena masyarakat resah dengan pernyataannya. Naon eta maneh ngomong kitu? Klarifikasi, verifikasi. Maksud kamu lari dari rahmat Allah apa? Ngiuhan tina hujan. Karena dalam bahasa Quran, hujan diartikan rahmat. Jadi lamun Abu Nu'as mengatakan aku akan lari dari rahmat Allah, artinya ngiuhan tina hujan. Kulakson manjelema hare-hare titit ngageboy we. Dibere hujan mah naik jeung motorna kana trotoar. Matak penting nyen lakson make cai crot-crot. Abu Nu'as mengatakan yang dimaksud lari dari rahmat Allah bukan membenci rahmat Allah, tapi ngiuhan tina hujan. Seperti bisa cek ibu mah racun, bisa cek saya mah dapat. Pajang cek ibu mah payu, pajang cek saya mah payung. Boleh berbeda pendapat? Nu ulama berbeda pendapatan. Lalu ditelusuri deui cek raja. Eta cenah maksud kamu mencintai fitnah apa? Aku menemukan satu ayat dalam Al-Qur'an, inna amwalakum wa auladukum wa ajwajukum fitnah. Sungguhnya hartamu, anakmu, istrimu, suami bagi istri dan keturunanmu itu adalah fitnah. Ayat nu teu nyaah ka salaki ka anak ka pamajikan. Semua mencintai fitnah yang itu. Oh bener mun kitu mah artinya berdasar. Makanya mun aya naon teh tong kejebak hoak tanya ka pelakuna. Riweuh atuh teu nyaho naon ngilu riweuh. Terus nu kadua, anu terakhir, apa maksud kamu lebih kaya daripada Allah? Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak. Kalau aku mah dengan menikah aku punya anak, maka menikahlah biar lebih kaya daripada Allah. Kuraja dilepaskan. Mudah-mudahan saya juga dilepaskan besok. Kenapa? Karena maksudnya ada lain kitu atuh, ngan jelema can ngarti. Punten, ari di Banten ngawin ke naon? Kayak ibu viral. Ibu orang Banten? Ya, tapi maksudnya apa? Untuk orang Banten itu nggak ada masalah. Kalimat itu paling dekat untuk anak-anak, tafsirnya itu, terjemahnya itu. Tapi ketika saya katakan tuduhannya jadi lain. Jadi very well. Sakapeung mah orang sok mikirnya yang jadi dukun. Dukun mah sekali bener di darat tangan, mun ustad mah sekali salah ditaringgalkeun, sakitnya tuh di sini. Tapi udah ada yang minta maaf, Ustadz, sebetulnya saya yang mengupload video itu. Kumaha kumakeun? Maafkan saja. Tapi ada syaratnya. Kamu rumah di mana? Jauh, Ustadz. Sengaja asa bersalah data di nama heureuy cenah. Tapi jadi menasional dan hoax. Ya sudah, nyokotan lagi hese. Kamu punya bantal dari rumah, sok bawa ke dia, juk balik di Lembang. Pas bantal di aur-aur kapas. Pas nepi ka hareupeun pribados tinggal cangkangna dong, sarung bantalna. Tos Ustad, kumaha balik dikumpulkeun kapas nu tadi di aur-aur. Hati-hati dengan fitnah. Tiap hari saya membereskan ini. Pada maksudna mah lain eta. Allahumma inni a'udzubika min mudilatil fitnah. Tidak akan masuk surga seorang disebabkan amalnya. Satu, dengan magfirah. Dua, dengan rahmat. Tiga, dengan karunia. Ini doa masuk ke keluar masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Tong di masjid wae. Tangan karunia Allah supaya bisa bersedekah, berinfak, berzakat, dakwah nu ngeunah mah charity, lain cari ukti-ukti. Teu kudu oko omongan. Aya budak jalanan keur dalahar nu teu pararuguh ganti ku sangu padang. Oh. Dakwah bukan? Lebih efektif bil mal, dengan harta. Bikin rumah-rumah singgah budak-budak daripada pabalatak jalanan pangontrakeun tah. Lalaki-lalaki unggul awewe unggul bere jeung beasna. Tuluy cenah ngaraji. Keren tuh. Mun ku ieu mah fitnahna gede. Tapi ketika dengan mal, dengan hal, dengan sikap juara.
maka cari karunia Allah. Karena masuk surga itu dengan karunia, rizki yang Allah beri, lalu kita infakkan di jalannya. Tidak ada yang miskin gara-gara sering bersedekah. Yang terakhir, tidak akan masuk surga disebabkan amal, lalu masuk surga itu dengan rahmat, magfirah, karunia, dan ridho. Maka sering minta doa kasih mama, karena ridho Allah ada di dalam rahmah. Sing ikhlasnya mun epi maut ti heula, komo di jalan dakwah, di jalan Allah ceurik. Mun bisa mama mah heula, entong. Ambeh mama ngadoakeun epi mun epi maut ti heula, jadi jamin asup surga. Saha we heula, nu penting ketemu di surga yang sama. Bisa enggak menjadikan keluarga sebagai sahabat surga? Ku anfusakum wa ahlikum tadkhulul jannata antum wa ajwajukum tukhbarun. Masuklah ke surga kamu dengan keluargamu secara berbahagia. Maka bahagiakan orang-orang sekitar kita, nanti Allah bahagiakan kita. Punten ya, saya ngasih contohnya yang sudah saya amalkan saja. Saya suka sekali ke anak-anak segede gini nih, tapi yang tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Arti kata yatim piatu, kan ulin araced-acedan. Pas ningali budak urang beli es krim Konelo, mereka nggak berani meminta, cuman bebesik ke kakaknya. Hayang ngan teu wani minta, silih-sigeung yang lanceukna. Kumaha tuluy anu lagrag, culang cileung diletak, sakit. Saya pernah mengalami itu ketika saya nggak punya pekerjaan, ka warung geus teu dipercaya nganyuk, budak hayang jajan, mun teu boga agama warungna diduruk. Saya lihat fenomena yatim yang melihat anak kita makan es krim, lalu nu ngecelakna diletak, bari saletak ewang, itu masih terjadi. Dan saya berpikir keras, mun anak aing yatim terus posisi nasiga kitu, kumaha perasaan. Maka saya katakan, kamu jajan jangan sendiri nak, ajaklah adik-adikmu ini. Itu belum seberapa. Yang paling ekstrim lagi, ketika anak kita pulang bermain ada ayah dan ibunya dan memeluk ibunya, mereka melihat bagaimana mereka menahan air matanya ketika ingat kedua orang tuanya. Maka pendusta agama, orang yang sering baca Quran, kajian kesana kemari, tapi yatim sekitar tidak pernah disentuh, tidak pernah dipedulikan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yadhu'ul yatim. Kenapa kau biarkan mereka? Itu ujian bagimu. Peluk akulah ayahmu nak. Mungkin saya bisa berdiri dan duduk di sini masih berbagi frekuensi positif, insya Allah ada doa mereka. Jangan main-main. Ingin masuk surga, tidak siap dengan jalannya, berat. Fakkur raqabah, nanjak. Yatiman damat rabah, yatim jarang diperhatikan. Baru kan cari Pak Epi, hati-hatinya di jalan. Saya baca sosial media Pak Epi banyak yang mengancam mau membunuh. Enggak, asal kalian ridho, enggak. Karena masuk surga dengan ridho. Ibrahim dibakar, sedikit pun tak terpercik badannya dengan api yang membakarnya, termasuk pakaiannya. La mani'a lima ataita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dal jad bin kal. Jangan takut, ngesieun mah ku Allah weh. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena. Jadi mun ibu aya nu musingkeun tuluy eta barang benda cinta apapun itu, lalu dengannya kita jadi jauh dari Allah, lepaskan. Berarti ia saingan Allah, lepaskan. Berarti ini ilah, lepaskan. Itu yang jadi capek, stroke, gula darah, asam urat, eta mikiran sesuatu nu lain Allah, jadi lelah. Karena tidak lillah, jadi nggak sembuh-sembuh karena lupa sembah. Sok gerak. Karena ujungnya terpisah. Istri jadi janda, anak jadi yatim, suami jadi duda, harta jadi sengketa. Ini jalan penghalang ke surga kalau frekuensinya nggak sama dalam membingkai merangkai bagaimana keluarga, masyarakat, komunitas, sahabat jadi sahabat sesurga. Terakhir, saya tawaf ketika umrah, lari-lari kecil kan, ya anu Noel, Pak Epinya, mana di mana? Majalaya, panggil di dia, bahagianya luar biasa bu, panggil jeung tetangga nyage jauh di Bandungna, tapi salembur satanah air, panggil sampai ketemu di tenda, ketemu di hotel makan bareng, itu asa dulur, kabayang teu di surga bahagiana, mun panggil deui jeung ibu-ibu.
Ustaz baheulanya untung sok ngaji KTSB asar-asar nyanyi loba fitnahna tina ikhtiar eta Ustaz urang bisa ngariung di dieu di surga nu dijanjikeun ku Allah cas Bu menang Pak Antong ge mah di ditu mah kan geus bebas eueuh salat eueuh puasa homer ge meunang sok homer tak sing sabar bahagia enggak dibere bonus lebih bahagia lagi pas hati kita bersih nggak ada dengki diberi bonus melihat wajah Allah dengan leluasa keren merinding ya Allah itu yang saya kejar sekarang bisa jenuh dengan banget nu aya di dunia aku mah rindu wajah Allah kebayang nggak Bu wala ainun ra'at wala udunun sami'at wala aqlun mutasawwarat hese digambarkeunana geus we perbaiki we amalna nanti itu jadi bonus surprise yang miracle dan amazing. Wow, berarti Allah benar. Syaratnya satu, illa man ata Allah illa biqalbin salim. Maka sudahlah, maafkan. Dan tidak ada nabi yang tidak difitnah, tidak ada pendakwah yang tidak ada halangan dan rintangan. Sudah senyumi aja. Melak parema pasti jadi jukut, melak hadema sok aya butut. Setuju tidak? Jadi jangan merasa beriman kalau belum diuji. Maka ini pun ujian. Diuk di dieu teh da sakapeung mah Bu sinetron mah 3 jam kuatnya ngaji mah duh sajam ge bujur teh jiga katel posisi diuk ge tingali si ibu geus sabaraha kali tinu kieu sapunten sekedeng deui kieu henteu kareret tadi wae diangkat suku sing sireumeun. Bener cek Ustad tadi karakter jelema mah entong tinu diuk tinu hitut we. Anu ikhlas mah hitut nate tara kadenge tapi kabagi kabeh. Aya nu hitut nate ria. Bari teu bau ge hayang kaciri saya eta mah. Aya nu pedit hitut nate ulah ku batur diambean ku sorangan. Sirkulasi. Bae nu penting inumna teh botol sosro. Muternya jadi luar biasa sahabat sesurga samakan amalnya kata Nabi tidak akan masuk surga orang yang beramal lalu yakin dengan amalnya karena punten di finishing ku hadis nu ieu ini hadis kunci banget buat saya mah untuk lebih ikhlas dalam beramal. Ada seorang ahli Quran di sidang dong di Mahkamah Konstitusi Ilahi, kenapa bacaan Quranmu waktu di dunia sebagus itu sehingga kamu terkenal dengan bacaan Quranmu? Karena siapa engkau membacanya? Karenamu ya Allah. Alimum bidatis sudur. Allah tahu sesuatu yang tersembunyi di dasar hati yang paling dalam. Kamu membaca bukan karenaku, hanya ingin disebut kiroah. Yang disebut hafizah, gagal amalnya. Berarti ada persoalan di hatinya. Ingin sesuatu yang didapat dari manusia selain Allah. Lalu ada lagi ahli sedekah. Kenapa kau lakukan pekerjaanmu seringan itu tanganmu waktu di dunia? Ternyata yang disebut dermawan, pencitraan, gagal. Lalu ada yang lebar eta mengges di garda paling depan di peperangan terbunuh seperti syahid, seperti syuhada. Gagal di hadapan Allah mah tepira. Kenapa yang menyebabkan kegagalannya? Ingin disebut pahlawan, hero. Adakah karakter itu dalam batin kita? Benahi lagi sebelum kuota usia dihabiskan. Bising aya amal nu teu ikhlas ditutup ku Al-Qur'an wa qadimna ila ma amilun min amalin faja'anahu haba'an mansura. Banyak orang bernasib seperti ini, amalna gede segede gunung Uhud tapi pas dihisab ditiup ku Allah seperti debu di atas batu tak bersisa karena disapu angin. Capek gawe teka pakai di teke. Mau? Nauzubillahi min dalik. Maka bersihkan hati, cerahkan wajah, luruskan niat, istiqomah ibadah sehingga wafat dalam keadaan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, tenang karena ingat ke Allah, irji'i ila rabbiki, lalu Allah peluk. Radiyatan mardiyah karena mendapatkan ridho Allah. Radiyallahu anhum wa radu'an, seperti para sahabat. Kadir, aku peluk. Radiyallahu anhum, radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi.
romantis sekali Allah kepada hambanya yang bersih hatinya. Masuklah ke surgaku hambaku, fadkhuli bi ibadi, wadkhuli jannati, nikmatilah surgaku. Jadi ahli-ahli surga mah nggak punya hati kotor, nggak punya dengki, selalu indah we hirupna teh, bahagia dengan cara membahagiakan orang lain, ringan karena sering meringankan beban orang lain. Terkecil amalnya itu mengambil paku di jalan. Jadi calon surga mah dia selalu sensitif dengan amal yang kecil. Aya paku nang karak di jalan dicokot, disimpan di tempatnya. Apa tujuannya? Dengan itu berapa juta manusia selamat. Tiba-tiba anu rek ngalahirkeun, pakuna dicokot, selamat nepi ka ustad, jadi ulama teh si budak nu dilahirkeun teh sub surga dong, dihalangan ku Allah. Jangan dulu masuk surga karena kau jadi ulama yang hebat, ada jasa seorang pengambil paku di jalan waktu kau akan dilahirkan. Coba orang geus ngaku iman hayang asup ka surga, eta amal di hari-harekeun. Padahal ada ayat pamay ya'mal mithqala dzarratin, sebesar debu jangan disia-siakan. Itulah amal yang akan mengantarkan ke surga. Pernah dengar kisah ini? Seorang pelacur di masanya, tapi boga keneh hate nu bersih, walaupun kelakuannya buruk, busuk. Balik melacur, ningali anjing kehausan, dibuka slopna, diambilin air dengan slopnya itu, lalu diminumkan. Ujungnya si perempuan ini dapat bonus masuk surga. Hadis ini saya terangkan kepada para pelacur dan yang suka melacur. Ngalacurna anger, tapi balik ti pelacuran narangan anjing. Rek naon, rek dibere nginum. Padahal anjingna geus bunghak. Lain mere nginumna ikhlas teu nulunganana. Ayo urang mah plagiatnya, aya tukang beca bisa haji, maruli beca. Tukang haji naik bubur, daragang bubur. Sok senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya kudu jadi diri sendiri. Maka kuncinya sahabat surga, lakukan amal yang bisa kita lakukan lalu konsisten di amal itu. Tidak harus semua. Bilal masuk surga dengan syukrul wudu, terus di wudu. Ada tuh anak Briges tuh Kang Kiki jaga wudu udah 2 tahun, jaga wudu tuluy. Mudah-mudahan itu yang mengantarkan dia ke surga. Kalau mau sedekah, sedekah tuluy. Kalau mau ngajar ngaji, ngajar ngaji tuluy. Urang mah segala dicabak, tapi anu tuntas. Jika nyen bolu dikocek tuluy, akhirnya jadi kue semprit. Tutung deh, nyen baju jadi sapu tangan, tebaliknya, tak ulah sampai tidak istiqomah. Hijrah berat, lebih berat istiqomah dalam hijrah. Kenapa hijrah berat dan istiqomah lebih berat? Anu hampang mah istirahat. Saya pikir itu sajalah. Saya ada satu lagi kajian nanti bagi yang daerahnya dekat-dekat Cicadas. Saya nanti ada kajian di Cikasok, Jalan Citamiang. Insya Allah pada Isya nanti saya ke sana ya. Di lapangan entah di masjid lah, datanglah insya Allah ya. Citamiang yang dekat lokasinya ke sana, ayo kita masih ada kesempatan untuk berbagi frekuensi resonansi positif berupa kajian insya Allah. Doakan saya semoga masalahnya diselesaikan. Yang hadir di sini yang punya niat umroh dan haji tahun ini dipercepat kepergian umrohnya. Yang punya sametan hutang sing dilunasi. Nucan menang jodoh sing gera mareunang jodoh. Kan loba pisan. Nucan boga imah sing diarimahan. Yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan. Allah cabut rasa sakit dan penyakitnya. Yang sedang punya masalah semoga Allah selesaikan dengan caranya dan lembutnya. Rabbi adhilni mudkhala sidqi wa akhrizni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsul adim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.